Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perzino Perwansyah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru dan dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintah ini dianggap sebagai pembaruannya. Rezim Orde Baru berlangsung sejak diterimanya surat pemerintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya, pemerintahan ini juga diwarnai dengan banyak negatif di bidang politik, hak asasi manusia, militer, dan sosial selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dari perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini, latar belakang lahirnya Orde Baru pemerintah Presiden Soekarno yaitu masa Orde Lama pada titik akhirnya diwarnai dengan berbagai macam kekacauan. Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal angkatan darat, dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap Onderbouw Partai Komunis Indonesia. Gelombang demokrasi juga mulai menghampiri pemerintah Presiden Soekarno pada akhir 1965 ketika beliau membubarkan Partai Komunis Indonesia ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontaknya perekonomian. Inflasi tercatat mencapai 65%. Kondisi Jakarta yang tidak terkendali dirasakan tidak aman lagi bagi presiden. Beberapa perwira tinggi angkatan darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun surat perintah 11 Maret Super Semar yang ditujukan kepada Men atau pangkat Jenderal Soeharto adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap menteri yang terlibat gerakan 30 September, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru yang bernama kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI dan terbatasnya pilihan politik yang ketika pembangunan yang masih, dan yang keempat, pemerintahan sentralistik. Runtuhnya Orde Baru. Keruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda pun 1967 membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari International Monetary Fund atau IMF sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi sebesar dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta, menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Dalam melaksanakan pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan dari dalam maupun dari luar negeri. Indonesia yang dalam
dasawarsa sangat menderita. Sedikit demi sedikit dapat dientaskan, namun sangat disayangkan. Kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah menciptakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia akibat terjadinya krisis multidimensional di berbagai bidang seperti sama krisis politik karena Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun. Yang kedua, krisis ekonomi karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri dan banyak terjadi korupsi. Yang ketiga, yaitu krisis sosial pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antara agama, misalnya di Situbondo atau Jawa Timur, Tasikmalaya atau Jawa Barat, atau Kalimantan Barat yang meluas ke Singkawang. Yang kedua, saya akan memberikan tanggapan pada masa reformasi. Masa reformasi yaitu dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Secara perkembangan politik, yang pertama, Sidang Istimewa MPR 1968 pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang yang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu pencabutan pembatasan partai politik, kebebasan berpolitik pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Yang keempat, penghapusan dui fungsi pada masa reformasi. Dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kelima, pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi sehingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilu umum, itu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi pemerintah Presiden B.J. Habibie, yaitu kebijakan dalam pemerintahannya
pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi yang menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh, yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar dolar Amerika. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 3. Kebijakan privasi badan usaha milik negara atau BUMN. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang ditempuh, yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai program atau BLT diselenggarakan. Pengurangan utang luar negeri, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai apresiasinya. Hal ini didukung dengan adanya di bidang komunikasi, pendidikan, pemerintahan pada masa reformasi, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sama berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi tingkat satuan pendidikan atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ketiga, kurikulum 2013 kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke National Education dan Culture Organization atau UNESCO atau organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan bangsa-bangsa saja. Penyampaian singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.